Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab barang siapa meminta, dia pasti diberi. Barang siapa mencari, dia pasti mendapatkan. Dan barang siapa mengetuk pintu, pintu pasti akan dibukakan bagi dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambah-tambahkan di dalam hidupmu. Berarti Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya mau apa saja kepada Tuhan kita boleh minta. Dan segala sesuatu yang tidak ada kita boleh mencari. Kalau ada pintu-pintu yang sedang tertutup di dalam hidup kita, kita boleh mengetuknya sehingga pintu itu terbuka. Ada syaratnya loh, yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada bagian yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan bagian yang kita bisa lakukan, maka Tuhan akan melakukan bagian yang kita tidak bisa lakukan. Dan firman Tuhan berkata, ketika seorang anak butuh roti, minta roti karena dia butuh roti. Masakan bapaknya beri dia batu? Enggak. Bapaknya tidak akan beri dia batu kepada anak yang membutuhkan roti. Dan saat anak itu butuh ikan, bapaknya nggak mungkin memberikan ular kepada anaknya yang butuh ikan. Dengan kata lain, bapak yang di dunia aja, kalau anaknya butuh roti, dia tidak mungkin kasih batu, dia pasti kasihkan roti. Tetapi tergantung roti apa yang menurut bapaknya baik. Kalau anaknya minta roti bakar, mungkin bapaknya kasih roti keju. Mungkin roti daging, roti sosis, roti selai. Banyak roti, tetapi bapaknya akan memberikan roti. Apabila anaknya butuh ikan, gak mungkin bapaknya itu kasih ular. Pasti bapaknya kasih ikan, tetapi ikan apa yang dikasih bapaknya, itu biar bapaknya yang menentukan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau bapak di dunia aja melakukan hal ini terhadap anaknya, apalagi bapak kita di surga, Tuhan kita. Dia pasti, dia tahu apa yang terbaik, apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Tetapi kita harus lakukan bagian kita. Firman Tuhan katakan, kalau engkau meminta, kalau engkau berdoa, jangan mendikte Tuhan. Dan jangan pernah putus asa. Berdoalah terus dengan tidak jemu-jemunya sampai Tuhan berkenan. Sebab menurut firman Tuhan berkata, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Ada waktunya memulai dan ada waktunya mengakhiri. Waktu itu ditentukan oleh Tuhan. Maka dari itu kita boleh minta, kita boleh berdoa, dan doa orang benar itu besar kuasanya. Tetapi jangan pernah mendikte Tuhan. Biarkan hanya kehendak Tuhan yang jadi. Biarkan apa yang menurut Tuhan yang terbaik yang jadi. Sebab apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi apa yang menurut Tuhan baik itu pasti baik untuk setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berapa banyak kita kalau berdoa memaksa Tuhan? Berapa banyak kita menetapkan Tuhan harus jawab. Kalau Tuhan tidak jawab doaku dalam 3 bulan, kalau Tuhan tidak jawab doaku dalam 1 tahun, maka aku tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Aku tidak mau lagi.
Bapak, Ibu, Saudara, siapa kita? Apa hak kita untuk menuntut Tuhan? Tetapi berdoalah. Bilang dengan Tuhan, jangan pernah kehendakku yang jadi, hanya kehendak Tuhan yang jadi. Kalau menurut Tuhan apa doa ini tidak baik, maka Tuhan akan menjawabnya yang menurut Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, di dalam hidup kita Tuhan akan selalu campur tangan dan turut bekerja. Dia akan ubah. Dia tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini, Tuhan tahu dengan jelas. Dan Tuhan tahu apa yang buruk di dalam hidup kita. Karakter yang buruk, ekonomi yang buruk, komunikasi yang buruk, rumah tangga yang buruk, hubungan yang buruk. Dia tahu ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka Dia akan ubah yang buruk itu menjadi baik. Tuhan tahu yang tidak ada di dalam hidup kita. Keuangan yang tidak ada, pekerjaan yang tidak ada, damai sejahtera yang tidak ada, sukacita yang tidak ada, kebahagiaan yang tidak ada, komunikasi yang tidak ada. Banyak hal yang tidak ada di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membuat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan banyak kali untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik, itu orang katakan tidak mungkin. Untuk membuat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada, itu manusia katakan tidak mungkin. Tetapi satu hal yang pasti, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Itu sebabnya di dalam hidup ini, hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan. Hiduplah seperti yang Tuhan mau. Setiap saat berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Pegang tanganku, tuntun langkahku. Bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Engkau. Berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kalau Tuhan mulai pegang tangan kita, kalau Tuhan menyertai kita, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, satu hari ketika di Jakarta saya sedang pelayanan. Malam hari itu saya pelayanan, tetapi selesai khotbah, saya hanya tersandung bantal kecil yang ada di lantai. Jatuhlah saya. Begitu saya jatuh, Bapak Ibu sekalian, kena mata saya. Langsung mata saya bengkak. Dan saya langsung dibawa ke rumah sakit, menunggu lama, saudara. Setelah saya ke rumah sakit, pelayanan UGD, terus katanya besok kembali untuk sistikan di Jakarta. Ketika saya sistikan, puji Tuhan, bagian otak nggak apa-apa. Tetapi mata ini biru seperti ditonjok orang. Dan besok harinya saya harus berangkat ke Pekanbaru karena saya harus khotbah di sana. Saya katakan, Tuhan, saya tetap berangkat dan saya tetap melayani Tuhan walaupun dengan mata yang bengkak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ternyata di sana saya boleh jadi berkat. Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Di sana mata saya dengan saya pelayanan semua yang tidak apa-apa. Semuanya berjalan dengan baik. Karena apa? Saya cuma minta dengan Tuhan. Tuhan, berikan saya kemampuan untuk melayani Tuhan. Biarlah berikan kepada saya mata saya tetap sehat. Saya boleh berdiri, boleh melayani, saya boleh khotbah 6 kali. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Ketika tetapi Tuhan yang menetapkan apakah saya tetap pelayanan atau tidak. Ketika saya berserah kepada Tuhan, Tuhan campur tangan dan pelayanan berjalan dengan lancar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setelah mendengarkan khotbah singkat ini, maka setiap orang yang mau mengambil keputusan, biarkan kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidupnya. Bersama dengan saya katakan, amin.